Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Alfi Syahrin Muksin, NIM 17040308. Saya Kalisa Omaira, NIM 17040321. Saya Mirangi Istihar, NIM 17040336. Kami ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang mengenai laporan keuangan. Di sini saya akan meng-share screen PowerPoint saya. Adapun pembahasan yang akan saya bahas mengenai tujuan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dan berbagai jenis rasio keuangan. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Tujuan laporan keuangan, yakni tujuan utamanya menyediakan informasi posisi keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikutnya, saya akan membahas mengenai aktiva dan pasiva. Aktiva merupakan aset atau harta yang dimiliki. Pasiva ialah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada pihak ketiga. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, tetap, tak berwujud, investasi, dan aktiva yang lainnya. Sedangkan pasiva terdiri dari pasiva jangka pendek dan pasiva jangka panjang. Bentuk laporan keuangan yakni terdiri dari satu neraca. Neraca itu aset, kewajiban, atau liabilitas pemegang saham dari perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Unsur laporan neraca yakni mempunyai rumus total aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Dalam hal ini, sisi aktiva dan pasiva harus seimbang. Yang kedua yakni laporan laba rugi, yakni laporan yang mengukur keberhasilan dari operasional selama jangka waktu yang ditentukan dengan menjanjikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi bersih dalam jangka waktu tertentu. Komponen laba rugi yakni terbagi 3, pendapatan, beban, laba. Yang pertama laba. Laba itu peningkatan ekuitas dari transaksi yang timbul waktu. Sedangkan rugi yaitu penurunan ekuitas dari transaksi yang timbul dari waktu ke waktu. Yang ketiga laporan arus kas, yakni melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dan bahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan selama. Metodenya ada 2, yakni langsung dan tidak langsung. Ini adalah bentuk laporan neraca. Dan ini contoh bentuk laporan laba rugi. Dan ini bentuk laporan arus kas. Dalam hal 3 ini, sisi sifanya itu harus seimbang nilainya. Rasio keuangan. Rasio keuangan menganalisis laporan keuangan yang mengevaluasi 3 karakteristik dari perusahaan, yaitu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas menjadi faktor penting yang diperhatikan oleh penganalisa. Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3, yakni rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Rasio lancar pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Rasio cepat
menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Cash ratio adalah rasio yang membandingkan kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Berikut ini merupakan rumus-rumusnya. Berikutnya rasio solvabilitas, yakni mengukur sejauh mana usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para rasio solvabilitas dibagi menjadi dua, yaitu debt to equity ratio, rasio hutang dengan modal sendiri, yang merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Kedua yaitu debt ratio. Rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal kreditur. Berikut adalah rumusnya. Profitabilitas, yakni kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, dan profitabilitas yang penting adalah laba bersih. Rasio profitabilitas dibagi menjadi tiga macam, yakni net margin ratio yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak. Return on equity yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan net margin ratio yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Berikutnya rasio aktivitas yang merupakan mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Berikut adalah rumus rasio aktivitas. Oke, demikian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanya, Kalisa Humaira dan Mirangi boleh ditanya. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan ada menjelaskan tentang aktiva dan pasiva. Apa sih perbedaan pasiva jangka pendek dan pasiva jangka panjang? Terima kasih. Pasiva jangka panjang. Oke, selanjutnya saya ingin tanya Alfi Syahrin. Tadi kan ada menjelaskan mengenai pasiva dan aktiva. Saya ingin bertanya, jelaskan mengenai beda aktiva dan pasiva. Terima kasih. Oke. Baiklah, saya akan menjawab dari saudara Kalisa Humaira dan saudari Mirangi Izdihar. Yakni perbedaan pasiva jangka pendek dan pasiva jangka panjang. Jangka pendek merupakan sebuah hutang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu dekat, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan pasiva jangka panjang ini pasiva yang berisi kewajiban atau hutang yang bisa dilunasi dalam jangka panjang, yakni lebih dari 1 tahun. Sedangkan perbedaan aktiva dan pasiva itu sebetulnya dua hal yang harus diperhatikan. Perbedaan keduanya tentu sudah jelas dan definisinya yang sangat berkebalikan. Aktiva cenderung berbentuk sebuah aset yang dihasilkan atau dimiliki oleh sebuah perusahaan, sedangkan pasiva ialah pengeluaran sebuah perusahaan. Jadi aktiva dan pasiva itu sisinya itu harus seimbang dan kanan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Terima kasih Alfi Syahrin. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat.
Analisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ialah laporan atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aktiva dan pasifa. Aktiva atau harta ialah sumber daya ekonomi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional yang meliputi biaya-biaya transaksi sebelumnya dan memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Pasifa ialah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Jenis-jenis aktiva itu ada aktiva lancar atau current asset, aktiva tetap atau fixed asset, aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset, dan investasi jangka panjang atau long term investment. Sedangkan jenis-jenis pasifa itu ada pasifa jangka pendek, current liabilities, dan pasifa jangka panjang atau long term liabilities. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Rumus neraca ialah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berikut merupakan bentuk laporan neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan dari operasional perusahaan selama jangka waktu yang ditentukan dengan menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi bersih perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Komponen laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Sedangkan beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan seperti beban pokok penjualan dan beban penyusutan. Laba atau rugi. Laba adalah peningkatan ekuitas atau aset bersih dari transaksi yang timbul dari waktu ke waktu. Rugi adalah penurunan ekuitas atau aset bersih dari transaksi yang timbul dari waktu ke waktu. Berikut merupakan bentuk laporan laba rugi. Berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode tertentu. Persiapan pembuatan laporan kas dapat menggunakan dua metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, yaitu kegiatan arus kas yang mencakup transaksi pendapatan dan beban yang mempengaruhi kas dan transaksi lainnya yang turut menentukan laba bersih. Yang kedua ada operasi investasi, yaitu kegiatan arus kas yang mencakup perolehan dan penjualan aset tetap, perolehan dan penjualan efek ekuitas. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu kegiatan arus kas yang mencakup perolehan kas melalui penerbitan utang dan membayar kembali pinjaman dan memperoleh kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, dan membayar dividen. Berikut merupakan bentuk laporan arus kas. Rasio keuangan. Menganalisis laporan keuangan berarti mengevaluasi 3 karakteristik dari perusahaan, yaitu likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas, yang menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Rasio keuangan dibagi menjadi 4 jenis, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama periode waktu yang panjang. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Dan rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio likuiditas. Menurut Darsono, rasio
likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Sedangkan menurut Astuti, posisi likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada perusahaan yang ditujukan oleh besar kecilnya aktiva lancar. Adapun beberapa jenis rasio likuiditas, yaitu rasio lancar atau current ratio, adalah pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Rasio cepat mengukur kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Dan yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio, adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang dengan hutang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Menurut Raharja Putra, rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Weiganti, rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama periode waktu yang panjang. Rasio solvabilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Dan yang kedua ada debt ratio. Rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayain oleh modal yang berasal dari kreditur. Berikut juga rumus-rumusnya seperti pada slide. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Menurut Astuti, mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dan satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Sedangkan menurut Arahap, rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua ada margin laba bersih, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih. Yang ketiga ada return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Menurut Raharja Putra, rasio aktivitas itu rasio yang mengukur seberapa efektif atau hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Sedangkan menurut Arahap, rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Beberapa jenis rasio aktivitas. Yang pertama itu ada total asset turnover. Rasio perputaran total aset adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Rumusnya itu penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua ada fixed asset turnover ratio. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga ada inventory turnover ratio. Rasio perputaran persediaan adalah jenis rasio aktivitas yang menunjukkan seberapa efektif persediaan dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada yang ingin ditanya, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya, jelaskan pentingnya analisis akuntansi untuk analisis keuangan. Terima kasih.
Terima kasih Ranggi atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ranggi. Jadi analisis akuntansi itu merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mempelajari transaksi dan peristiwa perusahaan, menilai dampak kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan, menyesuaikan laporan tersebut agar lebih mencerminkan keadaan ekonomi yang mendasarinya dan membuat lebih sesuai untuk dianalisis. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk analisis keuangan. Dengan demikian, kualitas analisis keuangan tergantung kepada keandalan laporan keuangan yang selanjutnya tergantung pada kualitas analisis akuntansi. Analisis akuntansi khususnya penting untuk analisis komparatif. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Alfi, dipersilakan. Saya ingin bertanya, mengapa laporan keuangan itu penting untuk pembuatan keputusan bagi perusahaan? Baik, terima kasih. Itu karena apa? Baik, terima kasih. Jadi, laporan keuangan itu selain sebagai alat penguji, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan usaha. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk dilakukannya analisa oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pemegang saham, kreditur, dan lain-lain, dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perencanaan-perencanaan yang akan menguntungkan dan memajukan usaha. Laporan keuangan pada umumnya adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Ada dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya Miranggi Istighfar. Saya akan melanjutkan presentasi. Baik, berikut adalah presentasi yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yang keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha. Pengertian aktiva. Aktiva atau harta ialah sumber daya ekonomi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional yang meliputi biaya-biaya transaksi sebelumnya dan memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Jenis aktiva itu ada 4. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset. Yang kedua adalah investasi jangka panjang atau long term investment. Yang ketiga adalah aktivitas tetap atau fixed asset. Yang keempat adalah aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset. Kemudian adalah pasiva. Pasiva adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan ini menjadi pengertian kewajiban dalam akuntansi yang terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Jenis aktiva terbagi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Bentuk laporan keuangan yang pertama adalah neraca. Neraca dengan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban, dan atau utang. Kemudian ada hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Komponen neraca terbagi atas 3. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul karena kewajiban saat ini pada perusahaan digunakan untuk pemindahan aset atau menyerahkan jasa kepada perusahaan lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Kemudian ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Rumusnya adalah
Total aktiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Bentuk laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan dari operasional perusahaan selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi perusahaan dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan SAK ETAP. Laba rugi adalah kinerja keuangan yang menunjukkan hubungan penghasilan dan beban dari entitas. Komponen laba rugi ada 3. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue, adalah penghasilan yang timbul dalam melaksanakan aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan imbalan, bunga, sewa, dividen, dan royalti. Yang kedua adalah beban. Beban mencakup kerugian dan beban timbul dalam melaksanakan aktivitas perusahaan, seperti beban pokok penjualan, beban penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, atau aset tetap. Yang ketiga adalah laba. Laba adalah peningkatan ekuitas atau aset bersih dari transaksi yang timbul dari waktu ke waktu. Kemudian adalah rugi. Rugi merupakan penurunan ekuitas dari aset bersih transaksi yang timbul dari waktu ke waktu. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode tertentu. Aktivitas laporan arus kas terbagi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendataan. Metode laporan arus kas terbagi 2, yaitu yang pertama metode langsung. Penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Keunggulannya metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi lebih banyak. Kemudian ada metode tidak langsung. Penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Keunggulannya, metode ini dianggap mudah karena data yang diperlukan telah tersedia. Berikut merupakan contoh laporan neraca. Berikut merupakan contoh laporan laba rugi. Berikut merupakan contoh laporan arus kas langsung. Berikut merupakan contoh laporan arus kas tidak langsung. Pengertian rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Rasio keuangan. Keempat yaitu likuiditas, kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kemudian ada profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemudian ada solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir adalah aktiva, kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa efektif hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Menurut Astuti, posisi likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas berhubungan dengan masalah pendek kepada perusahaan yang ditujukan oleh besar kecilnya aktiva lancar. Jenis rasio likuiditas ada 3. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Pengukuran digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid untuk menutupi utang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan aktiva lancar dikurangi persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Kemudian ada cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk membandingkan dan aktiva lancar yang dapat digunakan menjadi utang lancar. Rumusnya adalah cash ratio sama dengan cash tambah efek dibagi utang lancar dikali 100%.
Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan jumlah pinjaman dari para kreditur. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama periode waktu panjang. Nah, rasio solvabilitas terbagi dua. Yang pertama adalah debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rumusnya adalah equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Yang kedua adalah debt ratio. Rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibayar oleh modal yang berasal dari kreditur. Rumusnya adalah debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio profitabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, dan satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba dan kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio profitabilitas sebagai atas 3, yaitu net margin ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya adalah net margin ratio sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua adalah return on equity. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal dikali 100%. Nah, yang terakhir adalah net margin ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Rumusnya adalah return on investment sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur seberapa efektifnya perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan lainnya. Rumusnya adalah current asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikali 100%. Terus fixed asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi aktiva tetap dikali 100%. Nah, lalu ada total asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Miranggi. Apa perbedaan laporan arus kas langsung dengan laporan arus kas tidak langsung? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kalisa Umairah. Nah, perbedaannya itu metode langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, kita harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan, lalu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Jadi dengan metode ini, laporan laba rugi bersih itu harus disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi, penangguhan, atau akrual dari penerimaan untuk kegiatan operasional di masa lalu dan di masa depan, serta terdapat unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan penerimaan. Kepada Saudara Kalisa, apa bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, jelaskan jenis-jenis laporan arus kas yang sudah tadi dijelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Alfi Syahrin. Nah, kas aktif ya, laporan arus kas itu kan terbagi 3. Yang pertama adalah kas aktivitas investasi, yaitu aktivitas ini dicatat dalam sebuah laporan supaya mudah dipantau dan dibuat dalam laporan tersendiri. Laporan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan investasi seperti pembelian aktiva tetap, perolehan penjualan, dan hal lainnya. Untuk aktivitas investasi ini, pengeluaran bersumber dari pembelian aktiva tetap, jangka panjang, dan tak berwujud. Kemudian yang kedua ada kas aktivitas operasi.
yaitu laporan kas aktivitas operasi berhubungan dengan segala jenis kegiatan operasional yang terjadi, baik pengeluaran maupun pendapatan. Untuk itu, laporan ini mencatat semua hal yang memberikan imbas kepada kas perusahaan. Pada sektor pendapatan, laporan ini mencatat pendapatan yang diterima seperti komisi, pembayar royalti, dan fee. Dan yang terakhir itu adalah kas aktivitas pendanaan, yaitu mencatat berbagai macam hal yang berkaitan dengan investasi dan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan dan peminjaman dana. Laporan ini berfungsi untuk mencatat segala macam aktivitas yang terjadi dan pengaruhnya terhadap perubahan jumlah komposisi modal yang dimiliki perusahaan. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih. Baik, saya tutup presentasi saya kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Kompom 14 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.